Dulu di Makkah, ini sejarah mencatat, ada seorang ulama bernama Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi. Beliau tercatat sepanjang sejarah satu-satunya imam non-Arab yang menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau asli Minangkabau, lahir di Bukit Tinggi, wafat pada tahun 1916 Masehi, dimakamkan di Ma'lah. Jadi sepanjang sejarah tidak ada yang menjadi imam Masjidil Haram terkecuali mereka berkebangsaan Arab. Hanya satu orang saja, yaitu orang Indonesia, namanya Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi. Beliau diberikan 3 tugas. Al-Khatib itu yang diberikan izin khutbah Jumat di Masjidil Haram. Kemudian sebagai imam Masjidil Haram. Yang ketiga, beliau sebagai muallim, mudarris, sebagai guru yang mengajar di Masjidil Haram. Orang Indonesia, Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi. Beliau di usia 11 tahun sudah hijrah ke Makkah mengikuti ayahnya bernama Abdul Latif. Ayahnya bernama Abdul Latif. Sampai di Masjidil Haram, beliau lihat banyak halaqah-halaqah ilmiah, banyak guru-guru mengajar. Beliau ikuti setiap halaqah ilmiah tersebut. Sang ayah selesai melaksanakan haji, mengajak beliau pulang kembali ke Indonesia, kembali ke Sumatera. Tapi beliau menolak. Beliau ingin tinggal di kota suci untuk menuntut ilmu. Akhirnya ayahnya tinggalkan beliau usia 11 tahun. Ayahnya kembali ke Sumatera. Beliau tetap tinggal di kota suci, di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau habiskan waktu dengan giat belajar dari guru ke guru. Di antara guru-guru beliau di zaman itu ada Syekh Nawawi Al-Bantini. Itu salah satu guru beliau yang terkenal sebagai ulama yang memiliki banyak karya tulis. Tafsir, beliau punya kitab berjudul At-Tafsir Al-Munir li Ma'alimi Tanzil. Tafsir ini dibaca di berbagai belahan dunia Islam. Di Mesir dibaca tafsir ini, di Yaman juga dibaca, di Maroko juga dibaca. Tafsir ini karya orang Banten, Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantini. Itu salah satu gurunya, Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi. Beliau juga menguraikan kitab Al-Imam Al-Ghazali berjudul Maraqiyul Ubudiyah, menjelaskan bagaimana penjelasan uraian-uraian terhadap kitab Bidayatul Hidayah. Ini salah satu kitab rujukan yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, beliau mengatakan ada 4 ilmu yang wajib dipelajari. Yang pertama ilmu kalam, yang kedua ilmu asma wa sifat, yang ketiga ilmu fikih, yang keempat ilmu tasawuf. Nah, 4 ilmu ini cukup kita membaca 2 kitab sudah ada di dalam kitab tersebut, yaitu kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali dan kitab Sulamun Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Guru beliau yang ketiga bernama As-Sayyid Abu Bakar Syato, pengarang kitab I'anatut Talibin dan juga kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya. Itu adalah salah satu guru beliau. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi menghabiskan waktunya menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah. Ada satu orang kaya raya asal Kurdi, namanya Syekh Soleh Kurdi, seorang yang kaya, punya toko buku di Makkah dan sering bergaul, berbincang dengan Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi.
Dia tertarik dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi karena ini orang yang sopan, berakhlak baik, cerdas, pandai. Kemudian dia melihat bagaimana nih Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ini bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama. Akhirnya dinikahkan dengan putrinya. Putrinya bernama Khadijah. Dinikahkanlah dengan Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi. Dapat undangan dari seorang gubernur bernama Syarif Hussein ke istana. Dihadirilah Syekh Soleh Al-Kurdi dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang pada waktu itu usianya masih muda. Sampai di istananya Syarif Hussein, tiba waktu sholat, maka sholat berjamaah. Imamnya Syarif Hussein, gubernur kota Makkah dan Madinah di zaman itu. Ternyata di tengah-tengah bacaan Al-Quran dalam sholat, ada ayat yang dilupakan oleh Syarif Hussein, maka dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dibenarkan bacaannya dari belakang. Selesai sholat, Syarif Hussein bertanya kepada Syekh Soleh Al-Kurdi, tadi siapa yang membenarkan bacaanku? Dia berani. Karena ini amir, gubernur. Mereka takut ini untuk membenarkan bacaannya. Tapi Syekh Ahmad Khatib berani membenarkan. Siapa yang tadi yang berani membenarkan bacaan saya? Syekh Soleh sudah diam karena berpikir ini pernyataan dalam keadaan marah. Maka ia katakan, anak mantu saya, ini dia, namanya Ahmad Al-Minkabawi. Syarif Hussein menyatakan, kalau begitu dia jadi imam Masjidil Haram. Ini anak muda ini, dia tampan, akhlaknya baik, dan dia berani membenarkan bacaan saya, sedangkan orang lain tidak berani. Hafal Al-Quran? Iya, hafiz Al-Quran. Kuasai ilmu fikih, kuasai ilmu falak, kuasai ilmu hadis, kuasai ilmu tafsir. Hampir semua ilmu agama dikuasai. Maka diresmikan secara resmi imam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram pertama kali yang bukan orang Arab menjadi imam bernama Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi. Di antara murid beliau bernama Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Tarmasi ini di Pacitan, Jawa Timur. Tarmas. Beliau ini belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, belajar juga kepada As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, belajar kepada Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Habsyi yang ada di kota Makkah pada waktu itu, belajar juga kepada As-Sayyid Abu Bakar Syato. Akhirnya jadi ulama besar, namanya Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Beliaulah salah satu guru utama pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau belajar di Makkah dalam waktu beberapa tahun, kembali ke Indonesia, mampir ke Semarang. Di Semarang dulu ada satu kiai alim, faqih, soleh, terkenal, namanya bukan hanya di Nusantara tapi sampai ke belahan dunia. Namanya Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat. Syekh Mahfuz Tarmasi tidak puas dengan ilmunya, kembali dari Makkah pulang ke Indonesia. Beliau tinggal di Semarang, belajar kepada Syekh Soleh Darat, sampai berhasil menghatamkan 2 kali tafsir Jalalain. 2 kali tafsir Jalalain. Selepas itu beliau kembali lagi ke Makkah, maka menjadi ulama yang sangat terkenal di zaman itu dari berbagai bidang ilmu. Bahkan beliau itu disebutkan sebagai Al-Imam, Al-Allamah, Al-Faqih, Al-Usuli, Al-Muhaddith, Al-Muqri'u. 6 gelar utama. Al-Imam, seorang imam besar. Al-Allamah, Al-Allamah ay kathratul ulum, banyak ilmu yang dikuasai.
usuli, pakar ilmu usul fikih dan ilmu kalam, ilmu teologi. Al-muhaddits, ahli hadis. Al-faqih, ahli fikih. Yang berikutnya al-muqri'u, ahli membaca Al-Quran. Beliau punya qiraah, bukan hanya 7 tapi sampai 14 qiraah. Kalau yang populer kan al-qiraatu sab'ah, 7 bacaan Al-Quran. Ini 7 bacaan bukan karyanya ulama, tapi bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak cara bacanya Rasulullah. Jadi Nabi ketika membaca Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, ini disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni At-Tibyan dalam kitabnya At-Tibyan. Setiap suku Arab yang berbeda, Nabi sampaikan wahyu itu sesuai dengan bahasa suku tersebut, dengan logat suku tersebut. Padahal Nabi belum pernah pergi ke tempat mereka. Tapi setiap suku yang berbeda, itu mereka punya bahasa sehari-hari yang berbeda. Nabi sampaikan firman-Nya sesuai dengan bahasa suku tersebut. Karena suku di Arab itu banyak, Nabi bacakan satu surat, tapi di setiap suku itu berbeda, maka lahjahnya juga berbeda. Jadilah dia qiraah yang banyak sanadnya. Jadi qiraah itu bukan karyanya ulama, tapi bersanad sampai kepada bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Syekh Mahfud At-Tarmasi, salah satu ulama yang menguasai 14 qiraah. 14 qiraah. Beliau tuangkan dalam kitab berjudul Al-Fawaid At-Tarmasiyah. Kitab itu beliau jelaskan 10 qiraah saja. 10 qiraah. Qiraah Ibnu Katsir, qiraah Nafi', Kisai dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga mengarang kitab berjudul Al-Badrul Munir fi qiraati al-Imam Ibnu Katsir, membahas tentang cara membaca Al-Quran, sanadnya bersambung kepada ulama bernama Ibnu Katsir. Ini Ibnu Katsir yang bukan ahli tafsir, beda orang. Kalau Ibnu Katsir yang ahli tafsir lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Kalau Ibnu Katsir yang ahli qiraah itu abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ibnu Katsir yang ahli tafsir namanya Ismail bin Umar. Beliau pengarang tafsir Al-Quran Azim. Beliau juga pengarang kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau juga mengarang kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang menunjukkan beliau bermazhab Syafi'i. Nah, Ibnu Katsir ini Ibnu Katsir yang berbeda dengan Ibnu Katsir yang disebut sebagai ahli tafsir, yang terkenal sebagai Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, Syekh Mahfud At-Tarmasi juga punya kitab tasawuf berjudul Bughyatul Adhkiya. Dalam kitab tersebut fil bahthi karamatil auliya, beliau membahas tentang keramat-keramatnya para wali. Beliau juga mengarang kitab tentang fikih. Bahkan ini kitab kami pelajari, banyak guru-guru mengira ini yang mengarang kitab ini adalah orang Uzbekistan. Karena namanya mirip-mirip kayak Tirmizi, Termes. Oh, ini dari Uzbekistan nih. Ya Syekh, ini man hadzal ulama alladzi allafa hadzal kitab? Siapa ulama ini yang mengarang kitab? Namanya Mauhibah Dzil Fadl. Itu kitab tersebut membahas komentar terhadap kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami berjudul Minhajul Qawim. Minhajul Qawim menjelaskan kitabnya Syekh Abdullah Bafadal berjudul Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ternyata Syekh Mahfud At-Tarmasi mensyarahkan kitab tersebut dan dipakai oleh ulama-ulama terdahulu. Sampai hari ini masih dipelajari di berbagai sekolah-sekolah pesantren-pesantren yang ada di Jazirah Arab. Salah satu guru mengatakan, oh ini asalnya dari Uzbekistan, Tarmas, mirip-mirip Termes. Termes Imam Tirmizi itu dari Termes. Ternyata diteliti, diselidiki, pengarang kitab tersebut bukan dari Uzbekistan tapi dari Pacitan, Termasi Pacitan, bukan dari Uzbekistan. Itu ulama-ulama Indonesia yang mendunia di zaman itu. Dan jumlahnya bukan hanya satu, banyak. Ada salah satu murid beliau bernama Kiai Haji Ihsan Jamfes Al-Kidiri. Beliau punya kitab
mensyarahkan kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya kitab terakhir yang disusun berjudul Minhajul Abidin, menjelang detik-detik wafatnya beliau. Beliau mengarang kitab tersebut. Kiai Ihsan mensyarahkan kitab ini, diberikan judul Sirajut Thalibin. Dilombakan di Al-Azhar, kitab ini menjadi juara nomor 1 kitab tasawuf. Akhirnya sudah kitab ini dipakai di Azhar sampai hari ini. Ada juga kitab beliau membahas tentang hukum minum kopi dan isap rokok, dokhan. Jadi hukum yang dibahas pada waktu itu, hukum minum kopi ini apa, halal apa haram? Hukum merokok ini halal apa haram? Karena orang alim belajar kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi, namanya Syekh Ihsan Jamfes Al-Qidiri, akhirnya beliau buat satu risalah membahas tentang hukum minum kopi dan hukum isap rokok, berjudul Irsyadul Ikhwan fi Bayanil Ahkam Syurbil Gahwati wad Dokhan, membahas tentang hukum minum kopi dan merokok. Jadi ulama-ulama dulu wawasannya luas, alim, ahli ibadah, tapi intelektualnya luar biasa, kecerdasannya luar biasa. Satu tobakat dengan mereka ada ulama yang hidup di zaman itu juga, asar Bogor, jadi guru besar di Makkah, namanya Syekh Mukhtar Al-Bukhari. Al-Bukhari itu artinya Bogor. Beliau membahas satu masalah, dan ini satu-satunya kitab yang membahas masalah hukum makan belut. Tahu belut? Belut dan ikan lele dibahas dua-duanya. Hukum makan ikan lele dan hukum makan belut. Nama kitabnya As-Sawa'iqul Muhrikah. Beliau juga belajar dengan tobakat yang sama kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Al-Minkabawi, dan ulama-ulama besar lainnya di zaman itu, mereka punya mahaguru satu orang, namanya Syekh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu guru utamanya mereka. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ulama yang menjadi julukan Syekhus Suyukh, gurunya para guru. Jadi para ulama besar, mereka punya guru bernama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memiliki murid asal Hadramaut. Allah Ta'ala berikan beliau dari kecil terjaga matanya, jadi buta dari kecil. Namanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang menyusun kitab Tazkirun Nas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika datang ke Makkah, beliau mukim di kota Makkah. Beliau belajar, padahal sudah jadi ulama besar, belajar kepada As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas diceritakan ketika datang ke Mesir, ke Al-Azhar, itu beliau diberikan kehormatan mengajar kepada para dosen yang ada. Dosen-dosen Al-Azhar ini ulama-ulama besar fi zalika zaman, di zaman itu. Tapi Al-Habib Ahmad ketika datang di Mesir, semua dosen-dosen Azhar belajar kepada beliau. Beliau katakan, saya punya keramat. Punya keramat, beliau ini lahu karamah kasirah, punya keramat yang sangat banyak. Tapi keramat itu hanya bisa keluar waktu di Hadramaut. Sampai di Mesir hilang katanya. Keramat saya hilang di Mesir. Kenapa? Karena lingkungan Mesir ini sudah agak modern. Ya, kalau bioskop juga ada, ya semisal Indonesia, modern. Ada yang non muslim pakaiannya juga terbuka. Ada yang muslimah juga auratnya terbuka. Jadi lingkungannya modern Mesir. Berbeda dengan Hadramaut. Sampai hari ini terjaga. Gak ada perempuan. Pasar dipisah, pasar laki-laki, pasar perempuan. Toko laki-laki, toko perempuan. Bis laki-laki, bis perempuan. Sampai hari ini di Hadramaut. Nah, kata Al-Habib Ahmad, keramat saya ketika di Hadramaut dia keluar. Tapi ketika pindah di Mesir hilang itu keramat. Coba ke Indonesia lebih hilang lagi. Iya. Karena itu lingkungan pengaruh. Lingkungan terjaga, suci, bersih, spiritual seseorang dia akan meningkat. Dia punya spiritual akan meningkat.
Nah, ulama besar seperti Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas datang ke Mesir, seluruh guru-guru besar Mesir belajar kepada beliau. Tapi ketika beliau pergi ke Makkah, beliau ketemu ulama yang jauh lebih alim. Namanya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau ini disebut Syekhus Suyukh wa Syekhul Ulama, gurunya para guru dan gurunya para ulama. Datang Sayyid Ahmad belajar kepada Ahmad belajar kepada Sayyid Ahmad Dahlan. Muridnya bernama Sayyid Abbas. Sayyid Abbas juga belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Abbas ini adalah kakeknya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Abuya punya ayah namanya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi punya ayah namanya Sayyid Abbas Al-Maliki. Sayyid Abbas menganggap Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sebagai guru. Bisa bayangkan Habib Ahmad gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Abbas muridnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada kisah menarik diceritakan. Sayyid Abbas ini sudah lama menikah, tapi belum diberikan karunia anak turunan. Ketika ketemu dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau minta, wahai Habib, tolong doakan kepada Allah agar saya diberikan keturunan. Saya sudah lama menikah tapi belum memiliki anak. Sudah dapat bisyarah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, tidak lama kau punya anak laki-laki. Tapi dengan syarat kalau mau punya anak laki-laki, kamu harus berikan nama Alawi. Nama Alawi, karena turunan daripada Abbas, kalau ditarik beliau punya kakek tidak ada yang namanya Alawi. Alawi itu nisbat kepada turunan habaib yang ada di Hadramaut. Alawi, banyak Bani Alawi. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Kalau mau punya anak, kau berikan nama anakmu Alawi. Ikut kepada buyut saya yang bernama Alawi. Baik Habib, yang penting saya punya turunan. Itu saja syaratnya. Benar. Lama tidak punya anak, ini Habib doakan hamil istrinya. Lahir anak laki-laki. Akhirnya dikasih nama Alawi. Karena menghormati kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, diberikan wasiat anak turunannya harus mengikuti pakaiannya Bani Alawi. Makanya kita lihat Syed Maliki itu pakaiannya bukan pakaian Saudi Arabia, pakaian Hadrami, pakai imamah, pakai jubah. Karena ayah beliau itu ada di dunia ini sebab doanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang beliau punya kakek buyut bernama Alawi. Sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Habib Ahmad, maka diberikan wasiat kepada anak cucunya menggunakan pakaian Hadramaut, bukan pakaian orang-orang Makkah. Sampai hari ini. Sekarang anaknya Dr. Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu pakai imamah persis seperti pakaiannya para ulama Hadramaut. Dan ini pakaian yang digunakan oleh para ulama Hadramaut dari kalangan habaib dan masyayikh. Ada imamah, ada jubah, ada rida, cincin. Kemudian yang usia 40 tahun pakai tongkat, atau sudah diizinkan oleh guru walaupun belum 40 tahun pakai tongkat. Nah, itu kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau mau meminta dalil pakaiannya ulama-ulama yang ada di kota Tarin, saya bisa jelaskan satu persatu bahwa pakaian-pakaian ini mulai dari ujung kepala sampai kaki semuanya bersanad sampai kepada pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Itu beliau katakan begitu. Kalau mau minta saya jelaskan dalilnya, ini imamah, itu hadisnya imamah begitu banyak. Alaikum bil amaim, hendaklah kalian berimamah, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian jubah disebutkan dalam hadis riwayat jubah, cincin disebutkan riwayatnya, tongkat disebutkan riwayatnya. Cara menggunakan rida di kanan, di kiri, di lingkar, di leher, itu semua ada rujukannya. Cara berjalannya Nabi, minyak wangi Habib Umar
Habib Umar bin Hafiz punya botol kosong minyak wangi satu. Botol kosong ini selalu dibawa. Ditanya oleh murid-muridnya, ini pasti ada ilmu ini. Karena diperhatikan Habib Umar selalu membawa botol kosong. Botol minyak wangi tapi kosong. Ternyata diperhatikan oleh para murid, ketika ada minyak wangi diberikan kepada Habib Umar, dihadiahkan kepada beliau, ada beberapa minyak wangi, ternyata minyak wangi ini dicampur di satu botol kosong tersebut. Jadi 3 minyak wangi dicampur dalam satu botol. Kemudian digunakan. Cara menggunakan minyak wangi berdasarkan hadis musalsal bukan dari luar begini. Dari dalam. Begini bukan, tapi dari dalam. Digosoknya dari dalam. Ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Habib, ini apakah kebiasaan antum atau antum ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Habib Umar ini mengikuti semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Umar, "Hakadzan Nabi." Beginilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya botol kosong satu Rasulullah. Ada minyak wangi kadang dicampur di situ di botol itu, kemudian Nabi gunakan. Gitu. Jadi mereka mengikuti persis apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.